Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua begonia lovers dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan mengupdate hasil penanaman bonggol ya teman-teman. Yang di part satunya saya membuat video bagaimana cara merawat begonia yang tinggal bonggol agar tidak mati dan bisa tumbuh tunas lagi ya teman-teman. Yang belum menyaksikan part satunya, silahkan saksikan di video saya yang ini, cara merawat begonia yang tinggal bonggol. Sebelum lanjut teman-teman ke bagaimana hasilnya dan tips-tips apa saja sehingga bonggol ini tidak keterusan mati ya teman-teman, jadi bisa tumbuh lagi. Tentu ada tips-tips khusus dan bagaimana penanganan atau perawatan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu intro berikut sambil teman-teman jangan lupa subscribe di bawah, tekan tombol subscribe dan like. Oke, check it out. Ini di depan saya dan di samping saya adalah begonia yang saya tanam, yang tinggal bonggol yang saya tanam beberapa bulan lalu. Ada yang berusia 1 bulan, ada yang 2 bulan dan ada 3 bulan. Yang berusia 1 bulan yang ada di video saya yang tadi saya sharing, dan yang beberapa yang tidak saya videokan, cuman memang dia tinggal bonggol. Adapun teman-teman, begonia tinggal bonggol ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, hasil kita beli online ya teman-teman. Walaupun kita sudah menanganinya dengan cara yang benar dan tepat seperti video saya yang ini atau yang ini, tetap namanya dia makhluk hidup ya teman-teman, ada kemungkinan dia tidak bisa bertahan. Sekalipun penanganannya benar, tetap ada kemungkinan kecil sekitar 10% 20% dia akan rontok ya teman-teman, sebagai bentuk dia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, penyebab begonia tinggal bonggol itu ya teman-teman, dia bisa terkena penyakit ya teman-teman, bisa jamur atau bakteri atau virus yang menyebabkan daunnya, akarnya stres dan daunnya rontok semua teman-teman. Intinya dia terkena hama ya teman-teman itu. Tetapi di sini saya mau intinya teman-teman jangan dibuang ya bonggol-bonggol tersebut, karena apalagi yang tinggal bonggol karena terkena hama selain jamur ya teman-teman, kecuali kalau yang terkena jamur, saya lupa itu nama jenis jamurnya, itu dia tanaman tersebut harus dimusnahkan. Yang daunnya meleleh dan ada bintik-bintik itu tidak bisa kita selamatkan teman-teman, harus dimusnahkan karena akan menjalar ke begonia-begonia yang lain. Jadi kalau penyebabnya tinggal bonggol karena hama yang selain jamur ini, bisa kita usahakan untuk tumbuh, jadi jangan dibuang. Karena dia akarnya tidak stres ya teman-teman, artinya bonggolnya sehat, cuman daunnya aja yang rontok. Sedangkan kalau yang begonia beli online itu sudah pasti dia rontok karena stres, jadi memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, langsung saja teman-teman, ini saya mengupdate ya. Kalau yang ini adalah begonia hasil beli online ya teman-teman, ini berusia sekitar 3 bulan. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya, dia akan tumbuh sempurna seperti ini sekitar 3 bulan, 2-3 bulan tergantung jenisnya. Karena ada beberapa jenis yang memang membutuhkan waktu yang sangat lama ketika dia tinggal bonggol ya teman-teman, tinggal umbi. Nah, ini ada bekas yang saya potong yang di video kemarin, yang bekas saya taruh antrakol ya, bekas yang busuk. Nih, kalau ini sudah sempurna ya. Nah, kalau yang pengen tahu cara detailnya sampai bisa tumbuh, ini di part 1 yang saya sharing tadi ya teman-teman, bisa disaksikan yang belum, bisa ditonton yang belum nonton. Nah, ini yang berusia sekitar 4 minggu atau 1 bulan teman-teman. Nih, sudah ada tunas yang kecil. Nah, ini belum bisa dikatakan berhasil karena masih panjang ya teman-teman untuk dia aman.
Ini saya sungkup dengan cara seperti ini nih. Ini untuk menjaga kelembapannya. Sedangkan yang ini tidak saya sungkup, langsung saya biarkan begitu saja karena bonggolnya waktu itu masih terlihat sangat sehat. Ini yang satu lagi. Nih. Ini saya lupa begonia jenis apa karena masih baby banget ya, jadi belum kelihatan dia tipe apa, tapi berhasil tumbuh ya teman-teman. Jadi bonggol ini jangan dibuang. Nah, ini yang saya sungkup full teman-teman. Ada tujuannya mengapa saya memberi beberapa contoh, karena ini saya mau membandingkan penanganan yang mana yang paling cepat dia tumbuh dan sehat ya teman-teman dari pengalaman saya. Nah, ini yang saya sungkup full. Ini saya buka sebentar ya teman-teman untuk review. Kita lihat. Nah, ini semua umur tanamnya sama. Ini sudah ada 3. Ini lupa saya tipe apa, belum kelihatan ya. Kalau masih baby dia kelihatan mirip-mirip ya, daunnya belum terlihat corak. Ini sudah ada ya tunas kecil 1. Ini yang baru akan jadi tunas. Nah, teman-teman, di sini saya mau memberi tips ya, kalau berdasarkan pengalaman saya. Ini yang saya biarkan dia berhadapan, semuanya ini ada di tempat yang teduh, tapi yang ini tidak saya sungkup. Hanya setiap berapa hari sekali begitu, kalau tanahnya sudah mulai mengering, saya spray dengan B1 ya teman-teman. Kalau nggak punya B1 juga spray dengan air bersih. Dan jangan sekali-kali dikasih pupuk. Nanti dia bisa diberi pupuk jika sudah seperti ini. Ini baru saya tak kasih pupuk tadi ya. Baru hari ini saya kasih pupuk karena dia sudah 4 daun, sudah anakan mau ke pra-remaja, baru dia bisa dikasih pupuk. Kalau dia masih seperti ini belum bisa dikasih pupuk teman-teman, karena ini daunnya belum sempurna nih. Nih, bisa dilihat ini masih ada yang agak meleleh, itu artinya akarnya belum bisa menyerap mineral-mineral yang kita berikan berlebihan. Air pun dia sedikit banget teman. Ini sekitar 10 hari sekali saya sungkup dengan ini, karena lebih praktis ya teman-teman, tapi tidak saya lubangi. Tujuannya saya mau membandingkan dengan yang ini yang saya lubangi dan dengan yang ini yang saya sungkup full dengan plastik, pakai plastik. Jadi hampir mirip dengan ini, tapi ini full. Kalau ini tanahnya tidak terkena sungkup, sedangkan ini saya sungkup full dari bawah pot. Ya. Dan yang paling cepat sama saja ternyata ya teman-teman, tidak ada perbedaannya mau kita sungkup begini. Yang penting kita harus menjaga kelembapan tanahnya ini. Kalau menurut pengalaman saya, lembab cenderung kering, bukan kering ya, lembab cenderung kering, tapi bukan kering. Karena kalau begonia yang dalam kondisi sehat tidak menyukai kelembapan yang bertahan terlalu lama, tapi dia harus lembab. Kalau yang ini harus lebih kering lagi daripada begonia yang sehat teman-teman, tapi tidak boleh kering banget ya. Seperti ini. Jadi sejuk. Ya. Jadi media tanamnya harus sejuk, tempatnya harus sejuk. Tetapi teman-teman, di pengalaman sebelum-sebelumnya saya gagal juga menanam bonggol, artinya bonggolnya keterusan mati, busuk ya teman-teman, karena penyebab yang pertama itu terlalu banyak menyiram. Jadi biarpun 7 hari atau sudah 10 hari, kalau misalnya mungkin udara di kota kita sedang lembab dan sedang tidak panas ya, mungkin 1 minggu itu hujan terus, jadi tidak perlu disiram. Mau dia 10 hari ke 20 hari, kalau dia masih basah, masih sejuk, tidak perlu disiram. Kalau tidak, bonggolnya bakalan busuk teman-teman. Dan tips yang kedua, ternyata teman-teman dia bakalan tumbuh sehat dengan mempunyai daun yang sempurna seperti ini, harus terkena sinar matahari langsung secara sesaat, selintas lewat begitu teman-teman, di pagi hari atau di sore hari. Jadi teman-teman bisa memilih lokasi yang teduh, tetapi tempat itu secara selintas tidak beberapa lama itu dia terkena antara sinar matahari pagi atau sinar matahari sore. Seperti saya mau tunjukkan tempat saya menaruh ini ya teman-teman, seperti ini. Karena di sebelum-sebelumnya saya taruh di tempat lain, dia tidak pernah mau bertumbuh. Karena ternyata teman-teman, kalau dia tidak pernah terkena sinar matahari pagi ataupun sore, bonggol ini akan lebih kecil kemungkinannya untuk tumbuh atau membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.
seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini saya sebut semacam ruang ICU ya teman-teman. Ini begonia-begonia yang kebanyakan terkena hama dan harus dibuang daunnya. Dan ada beberapa yang juga hasil beli online ya teman-teman. Seperti saya bilang, walaupun penanganannya tepat karena dia makhluk hidup, ya ada yang berhasil adaptasi dari seleksi alam ya. Jadi tidak bisa kita jamin bahwa biarpun penanganannya tepat 100% akan berhasil, itu tidak bisa. Tapi 80% penanganan yang tepat akan membuat begonia hidup. Nah, di tempat ini teman-teman, di ruang ICU ini, setiap sore dia pasti terkena matahari secara langsung. Ketika dia terkena matahari secara langsung, tetapi matahari sore ya teman-teman, bukan matahari siang. Matahari sore, atau pilih saja di lokasi yang matahari sore atau matahari pagi. Ini sudah mulai ada tunas. Ini mungkin semingguan lagi udah bakalan ada daun kecil ya teman-teman, seperti itu. Nah, ketika dia mulai kering begini, karena dia terkena matahari langsung yang sore hari di tempat ini, saya akan men-spray teman-teman, tidak menyiram, hanya men-spray. Kena bonggol nggak apa-apa karena ini tidak saya sungkup. Sedangkan kalau yang disungkup, di spray samping-sampingnya saja. Kalau dia sudah kering, kalau dia tidak kering ya nggak perlu di-spray teman-teman. Dia lebih cepat bertumbuh tunas jika terkena matahari sekilas, matahari pagi atau matahari sore. Ya, jadi kesimpulannya, jika teman-teman punya bonggol begonia, karena namanya dia tanaman makhluk hidup, pasti ada suatu saat dia terkena hama atau menghadapi suatu situasi dia sakit, sama seperti manusia ya teman-teman. Tetapi bisa kita selamatkan, jadi ada campur tangan manusia. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, dari menanam begonia ini teman-teman, kita diajarkan untuk sabar untuk melewati proses alam. Ya, tidak bisa kita paksa cepat-cepat, karena dari pengalaman saya, kegagalan menanam bonggol sebelumnya itu karena saya tidak sabar ya, pengen kok lama banget, jadi coba disiram, mungkin dia butuh air, padahal akarnya masih stres, bonggolnya masih stres dan tidak bisa menyerap mineral-mineral yang ada di dalam air, malah membuat bonggolnya jadi tambah busuk dan akhirnya benar-benar mati ya teman-teman. Nah, dan tidak lupa untuk mengecek bonggolnya masih hidup apa tidak, sudah saya review di video saya yang tadi, yang saya sharing yang pertama tadi, bagaimana mengecek bonggol yang masih bisa kita selamatkan, mana yang tidak. Dan yang terakhir teman-teman, tidak lupa media tanam yang saya gunakan untuk menanam bonggol ini agar bisa sukses ya teman-teman, bisa berhasil seperti ini. Dari pengalaman saya lebih cocok dia menggunakan tanah ya teman-teman, tanah yang saya campur dengan sekam sedikit sama kokopit sedikit untuk menjaga kelembapan. Kalau teman-teman yang sibuk lebih suka sering lupa untuk men-spray ketika dia kering, bisa ditambahkan dengan kokopit, jadi agak lebih lama dia kering ya teman-teman. Tapi ya itu intinya jangan disiram sampai basah, siram sedikit aja, setengah gelas seperti ini, setengah gelas teman-teman, disiram ke pinggir-pinggirnya kalau sudah kering. Jadi bonggol ini lebih menyukai lembab cenderung kering teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung channel saya ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video-video terbaru tentang cara merawat begonia yang lainnya. Terima kasih, salam satu hobi. Yeah.